Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Raden Intan Lampung, para pejabat struktural UIN Raden Intan Lampung, para sejawat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, orang tua tercinta, keluarga, andetolan, para guru, para dosen, kolega sejawat, sahabat, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada saya dan keluarga berupa kesempatan mengemban amanah jabatan akademik tertinggi sebagai profesor bidang ilmu pengembangan kurikulum. Terkait dengan jabatan itulah pada hari ini saya menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul Dimensi Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum di Era 4.0 sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab seorang tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya cintai dan banggakan. Tempat saya mengabdi sebagai ASN dan sekaligus tempat menimba ilmu dan pengalaman dari para sahabat dosen dan mahasiswa. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat serta hadirin yang kami muliakan, era revolusi industri 4.0 atau 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah memengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Revolusi generasi keempat ini menurut Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution antara lain dicirikan dengan kemunculan Internet of Things, IoT, Cyber Physical System, CPS, Big Data, Radio Frequency Identification, Real-Time Location System, Artificial Intelligence, pabrik pintar, robot pintar, virtual reality maupun augmented reality. Pendidikan era 4.0 merupakan fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri keempat, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah, dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru. Pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dipaksa harus menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan tantangan dan peluang pada era ini. Kurikulum dituntut memiliki relevansi internal dan eksternal, yaitu dapat membuka akses bagi generasi milenial, bahkan kini sudah masuk generasi alfa. Generasi milenial sudah punya anak, generasi alfa sebutannya, agar mendapatkan ilmu dan pelatihan untuk menjadi pekerja yang kompetitif dan produktif. Inovasi teknologi di bidang pendidikan untuk mendukung pembelajaran sangat dibutuhkan pada era ini. Sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya bisa bersaing di kancah global, maka diperlukan lembaga pendidikan dan para pendidik, guru, dosen untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tentunya ini akan berjalan apabila didukung dengan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi,
sejalan dengan era revolusi industri 4.0. Dunia teknologi di Indonesia, khususnya penggunaan jaringan internet, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Samuel menyampaikan bahwa selama tahun 2014 menunjukkan pengguna internet naik menjadi 88,1 juta, atau dengan kata lain penetrasi sebesar 34,9%. Lebih lanjut, Samuel juga menyampaikan bahwa sebanyak 85% pengguna internet melakukan aktivitas di dunia maya memakai telepon seluler, handphone 32%, memakai laptop, netbook 13%, memakai tablet dan PC sebesar 14%. Perkembangan dunia teknologi di Indonesia bisa menjadi potensi dan peluang yang sangat bagus dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia. Implementasi perkembangan teknologi dapat menciptakan proses pendidikan yang lebih efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya implementasi kemajuan teknologi pada bidang pendidikan. Seperti disampaikan oleh Bustandi, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Namun perkembangan dunia teknologi, khususnya bidang internet, belum dimanfaatkan secara optimal di dalam dunia pendidikan. Sistem informasi manajemen information system, merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat serta hadirin yang kami muliakan, isu-isu yang terkait dengan kurikulum isu secara global telah dikemukakan oleh Miller dan Seller. Yang pertama, education aim; yang kedua, conception of the learner; yang ketiga, conception of the learning process; yang keempat, conception of the learning environment; yang kelima, concept of the teacher role; yang keenam, conception of the learner's role; dan yang ketujuh, conception of how learning should be evaluated. Isu-isu tersebut masih relevan dengan masalah kurikulum yang muncul saat ini. Namun beberapa tambahan isu atau masalah kurikulum yang juga menyangkut masalah kebijakan kurikulum yang selalu berubah-ubah dan menimbulkan polemik. Yang kedua, masalah sosial kurikulum. Yang ketiga, masalah pendanaan kurikulum. Yang keempat, masalah implementasi kurikulum. Yang keempat, masalah kurikulum sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, masalah relevansi kurikulum. Yang ketujuh, masalah persepsi dan pemahaman guru terhadap kurikulum. Yang kedelapan, masalah konten kurikulum. 9, masalah evaluasi hasil belajar. Dan 10, masalah kompetensi guru yang diharapkan. 11, masalah jumlah dan muatan mata pelajaran dan lain sebagainya. Dari beberapa isu tersebut, menurut saya ada 3 masalah yang dianggap esensial dan krusial yang seyogianya segera diselesaikan oleh seluruh jenis dan jenjang pendidikan adalah masalah relevansi kurikulum. Yang kedua, masalah persepsi dan pemahaman guru atau dosen terhadap kurikulum. Dan yang ketiga adalah masalah implementasi kurikulum. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat serta hadirin yang kami muliakan, kurikulum itu suatu istilah yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata kurir, pelari, dan kurere, tempat berpacu. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Pengertian kurikulum seperti tersebut di atas dianggap pengertian yang sempit dan sangat sederhana jika kita mempelajari literatur lain tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negara-negara maju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Secara konseptual, pengertian kurikulum dapat dikelompokkan pada 3 dimensi pengertian. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, learning experience. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran.
Ketiga dimensi pengertian kurikulum tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Pengertian kurikulum pada dimensi pertama mengandung makna bahwa pada dasarnya kurikulum itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik. Dalam hal ini kurikulum selalu berorientasi pada penguasaan isi atau materi pelajaran sebagai sasaran akhir proses pendidikan atau content oriented. Isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai siswa tersebut pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan yang terkait dengan setiap mata pelajaran. Dimensi pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran ini dianggap merupakan pandangan yang terlalu sempit dan sederhana. Namun demikian pada kenyataannya di Indonesia masih banyak terkait persepsi ini. Pengertian kurikulum pada dimensi kedua tidak dibatasi hanya sebagai sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar, learning experiences yang dialami peserta didik dan memengaruhi perkembangan pribadinya. Dengan demikian pengertian kurikulum ini mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ahli kurikulum yang berpendapat seperti itu diantaranya sangat banyak, ya, seperti Harold, Slomsky, Alberti. Ia memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. All of the activities that are provided for the children by the school. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Hadirin yang kami muliakan, pengertian kurikulum pada dimensi yang ketiga mengandung makna bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu program atau rencana belajar, a plan for learning. Pengertian kurikulum pada dimensi ini nampaknya untuk menjembatani pandangan mengenai pengertian kurikulum yang terlalu sempit dan pandangan yang terlalu luas. Perlu ditegaskan bahwa pengertian kurikulum senantiasa berkembang secara terus-menerus sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum secara teoretik konseptual menjadi kesulitan untuk menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Karena itu, ketika berbicara kurikulum maka dikatakan sesuatu yang complicated, yang expansive, yang broadly, dan yang tricky. Salah seorang pakar kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, Hamid Hasan, mengklasifikasikan pengertian kurikulum menjadi 4 dimensi. Yang pertama, kurikulum as idea, kurikulum as dokumen atau sebagai dokumen, kurikulum sebagai proses, dan kurikulum sebagai produk. Saya ingin garis bawahi, kalau ada isu bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, sesungguhnya memang kurikulum itu sangat dinamis. Kenapa? Salah satunya adalah ada dimensi ide, yang pastinya setiap orang adalah memiliki ide, memiliki gagasan. Dari ide-ide itulah kemudian menjadi kurikulum dalam dimensi dokumen. Tapi kurikulum dalam dimensi dokumen dan kurikulum dalam dimensi ide termasuk ideal kurikulum atau potential kurikulum. Dimensi yang ketiga adalah kurikulum sebagai proses, kurikulum as process or kurikulum as implementation. Ternyata dia masuk kategori actual kurikulum atau real kurikulum. Jadi kurikulum nyata sejatinya pada saat seorang guru, seorang dosen melakukan proses belajar mengajar di kelas. Yang dimensi yang keempat adalah kurikulum dalam dimensi produk. Ya, kurikulum sebagai hasil yang merupakan implikasi dari kurikulum sebagai proses. Hal ini menunjukkan bahwa bila prosesnya berkualitas maka hasilnya berkualitas. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat, hadirin yang kami muliakan, kurikulum memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Sangat bisa dibayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki kurikulum, apa jadinya? Itulah sebabnya kurikulum dikatakan the heart of education, jantungnya pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum menjadi syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri.
Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat, serta hadirin yang kami muliakan, dalam hal pengembangan kurikulum dilandasi oleh 6 pilar. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan teknologi, the nature of knowledge. Yang ketiga, landasan sosiologis yang seringkali juga disebut society and culture, dan the learner seringkali disebut juga landasan psikologis. Kemudian juga learning theories, teori-teori belajar, dan landasan agama. Tentu saja landasan ini memberikan kepada kontribusi ketika suatu kurikulum yang komponen utamanya adalah tujuan, konten, learning activities, dan evaluasi, maka diberikan kontribusi oleh landasan falsafah, baik falsafah pendidikan maupun falsafah negara. Dalam hal ini tentu di Indonesia falsafah negara adalah negara Pancasila. Kemudian the nature of knowledge, tadi dibicarakan bahwa kurikulum kita harus memiliki relevansi internal dan eksternal. Yang eksternal harus merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Singkatnya, ketika ilmu ditemukan, ketika teknologi ditemukan, maka kurikulum itu harus berubah. Dengan demikian bukan ganti menteri, ganti kurikulum, tapi memang sejatinya bahwa yang melandasi kurikulum salah satunya adalah the nature of knowledge atau landasan epistemologis. Bapak Rektor, ya, Ketua dan anggota Senat, serta hadirin yang kami muliakan, pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Pada umumnya para ahli kurikulum memandang pengembangan kurikulum itu suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan suatu siklus dari beberapa komponen, yaitu tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Saya mengutip pandangan yang sangat terkenal tokoh kurikulum Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction yang sangat terkenal dan konsep-konsepnya masih dipakai sampai sekarang, menyajikan 4 langkah pengembangan yang disebut 4-step model. Langkah-langkah tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab baik dalam mengembangkan suatu kurikulum maupun pembelajaran. Yang pertama, what educational purposes should be school seek to attain? Yang kedua, what educational experiences can be provided are likely to attain these purposes? Yang ketiga, how can these educational experiences be effectively organized? Yang keempat, how can we determine whether these purposes are being attained? Pertanyaan pertama itu menunjukkan bahwa seorang pengembang kurikulum harus menentukan kompetensi. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, apakah di SD, di SMP, di SMA, atau mahasiswa. Pertanyaan yang kedua itu diarahkan pada konten, bahan ajar apa, atau struktur kurikulum apa yang harus diberikan untuk memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan itu. Pertanyaan ketiga ini diarahkan kepada bagaimana caranya agar kompetensi dan tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai dengan efektif dan efisien, tercapai dengan cepat dan tepat. Pertanyaan yang keempat itu diarahkan kepada bagaimana mengetahui bahwa kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau belum. Itu pertanyaan terkait evaluasi. Bila seorang guru, seorang dosen sudah memahami bahwa komponen utama kurikulum itu adalah 4 hal yang utama dan dipastikan memiliki relevansi, itu yang disebut dengan relevansi internal, maka dipastikan pada saat menyusun silabus, menyusun RPP dipastikan betul. Kenapa? Karena memang komponen utama kurikulum itu harus memiliki relevansi internal, yaitu bahwa tujuan, konten, learning activities, dan evaluasi harus memiliki relevansi satu dengan yang lain. Yang kedua, memiliki relevansi eksternal. Apa itu? Pertanyaan ontologis itu sangat penting, bahwa kurikulum itu harus selalu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Kaitannya dengan 4.0, era industrial 4.0 harus direspon. Itu menunjukkan bahwa kurikulum itu memiliki relevansi eksternal. Kalau begitu sangat dinamis kurikulum itu. Boleh jadi
kurikulum setiap saat berubah. Kenapa? Tadi saya sampaikan real kurikulum pada saat seorang dosen, seorang guru melakukan proses belajar mengajar di kelas, sehingga tidak bisa decentralize seperti dalam kurikulum as a plan atau kurikulum sebagai dokumen. Bapak Rektor, Ketua Senat dan anggota serta hadirin, langsung saja saya ingin sampaikan ada 5 dimensi peran guru. Peran guru sebagai ilmuwan. Guru dalam bahasa Arab disebut al-alim, jamaknya ulama atau al-mu'allim yang berarti orang yang mengetahui. Dalam Al-Quran istilah yang menunjuk pada pengertian guru adalah al-alim atau mu'allim. Kata al-alim diungkap dalam bentuk jamak yaitu al-alimun. Kata alimun mengacu pada guru yang tidak hanya mampu menyampaikan pelajaran, tetapi juga mampu memahami hikmah yang ada di balik ilmu tersebut, sehingga mampu memanfaatkannya bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia dan mendorongnya untuk mengagungkan kekuasaan Tuhan, sehingga ia tunduk dan patuh kepadanya. Al-mu'allim banyak digunakan oleh para ahli pendidikan Islam untuk menunjuk pada kata guru. Seorang guru adalah seorang yang berilmu dan melaksanakan ilmunya sesuai dengan bidang amal yang menjadi garapannya. Dalam Islam, tingkatan keimanan seseorang berkorelasi positif dengan ilmu, baik amruddin maupun amrudunya yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Karena itu ulama atau ilmuwan tidak bisa lain, langsung atau tidak langsung, formal atau informal, ia merupakan guru. Guru hanya takut kepada Allah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dalam surat Fatir ayat 28 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dia akan menyampaikan ilmunya walaupun sedikit. Balighu anni walau ayah. Dalam konteks inilah perlu dipahami akan rasa sungkannya para ulama, ilmuwan menjadikan kewajiban mengajar sebagai mata pencaharian untuk mencari uang. Sebab ada ikatan kontrak kerja atau tidak, para ulama dengan keulamanya akan melaksanakan kewajibannya sebagai penyebar ilmu. Dalam masyarakat Islam kedudukan demikian tidak terbatas oleh 4 dinding kelas saja, tetapi transparan ke lingkungan masyarakat. Dia diikuti jejaknya. Karena itu dalam wajahnya yang negatif digambarkan guru kencing berdiri, maka muridnya kencing sambil berlari. Sedangkan dalam wajahnya yang positif digambarkan sebagai guru ratu, wong atua karo kudu digugu jeng ditiru. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat serta hadirin yang kami muliakan, dimensi yang kedua adalah guru sebagai pengajar dan pembimbing. Guru sebagai pengajar adalah orang yang menunjukkan jalan untuk menelusuri perjalanan mencari ilmu. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, seorang guru atau pendidik berkewajiban memberi perhatian untuk keberhasilan muridnya mencari ilmu. Adapun sebagai pembimbing, dia berhak menentukan berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi pelajar untuk keberhasilan belajarnya, seperti Nabi Khidir pada Nabi Musa alaihissalam yang membimbing perjalanan menempuh kearifan hidup yang lebih tinggi, dan syarat kesetiaan melaksanakan petunjuk-petunjuknya, sabar, tidak memotong pembicaraan. Di samping guru berkewajiban menerangkan dengan jelas, rasional dan argumentatif berbagai perlakuan yang dikerjakannya. Syarat kesetiaan cukup sentral dalam keberhasilan proses pendidikan dalam Islam. Bila kita mengingat betapa Ali radhiyallahu anhu sampai berkenan mengucapkan, man alamani harfan sirtulahu abdan. Barang siapa yang mengharapkan ilmu, maka harus siap menjadi hambanya. Namun harus diingat bahwa penghambaan, kesetiaan itu tidak dikonotasikan sebagai ketunduk patuhan individu guru, tetapi merupakan komitmen pada nilai dan norma yang telah disepakati dalam proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan cegahan Rasulullah SAW untuk tidak taat pada makhluk yang maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Kesukaran guru pendidik dalam membimbing si terdidik adalah bagaimana agar apa yang diperoleh si terdidik jadi bermakna. Sebagai contoh bagaimana sukarnya Nabi Khidir alaihissalam
membimbing Musa alaihissalam supaya dia memahami makna ucapannya secara utuh, dia hayati, dijiwai dan dilaksanakan, serta tidak cepat lupa saat mengucapkan satajiduni insyaallah sabira laka wala asi amro. Insyaallah kamu akan mendapat aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Dimensi yang ketiga, peran guru sebagai teladan. Kedudukan guru sebagai pribadi yang diteladani adalah paling mulia, tinggi tetapi berat. Banyak para guru pendidik yang merasa keberatan dengan kedudukan ini karena merasa diri kurang layak. Sebab itu ingin supaya dibebaskan dari rasa tanggung jawab sebagai teladan. Rasulullah SAW sebagai guru atau pendidik dan teladan yang baik disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku dengan sebaik-baik dan seindah-indah pendidikan, dan Allah sebagai guru atau Maha Agung adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nampaknya perlu diskusi secara serius berkenaan dengan kedudukan guru sebagai teladan. Apakah keteladanan itu dalam arti seluruh kehidupan guru sebagai pribadi yang secara umum dalam kehidupan? Apakah murid harus meniru setiap tingkah laku guru? Dan apakah setiap guru harus menunjukkan contoh terbaik sepanjang hidupnya? Dimensi yang keempat, guru sebagai peneliti. Guru adalah orang yang seyogianya sadar bahwa di satu segi tahu bahwa ia mengetahui, tapi juga tahu bahwa ia tidak mengetahui. Sadar akan dirinya bahwa ia mengetahui menghantarkan dia pada posisi sebagai pemakna keberhasilannya dan kegagalan hasil interaksi antara guru dan peserta didiknya. Namun sebagai manusia yang terbatas kemampuannya, serta orang yang bergumul dengan informasi keilmuan, yang tahu akan sifat ilmu senantiasa berkembang dan dinamis, dan ada kecenderungan berubah sesuai dengan sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Dia sadar bahwa banyak hal yang belum diketahuinya. Berkaitan dengan itu, seorang guru adalah orang yang selain bertugas sebagai pengajar, hendaknya juga gemar untuk senantiasa belajar. Kebutuhan untuk mengetahui merupakan kebutuhan alamiah. Pada masa anak-anak, keinginan ini kurang terorganisasi dengan baik. Namun semakin dewasa, kebutuhan ini semakin terorganisasi. Di antara penyakit guru adalah lantaran kelamaan mengajar suatu bidang studi tertentu, ia merasa sudah sangat menguasai bidang tersebut dan karenanya tidak mau lagi mencari, meneliti pengetahuan pada bidangnya. Dalam posisi demikian, ia sudah tidak menyadari akan keterbatasan saja dia sebagai yang tidak tahu. Padahal semakin orang mengetahui sesuatu, pada dasarnya akan semakin disadari akan lebih banyak lagi sesuatu yang belum diketahuinya. Gambaran tersebut merupakan salah satu sumber utama dari kekuatan dan inovasi hidup seorang guru. Hubungan dinamik antara mengetahui dan tidak mengetahui akan menggugah kesadaran perlunya meneliti dan terus mencari ilmu. Melatih untuk meneliti, mengamati dengan baik merupakan modal terbaik untuk penelitian yang sofistikatif. Dengan itu akan lahir kemampuan melihat masalah dan hubungan kausalitas. Dengan modal demikian dunia akan terasa lebih bermakna dan hidup lebih bergairah. Sebaliknya, tanpa kemampuan demikian, maka bagian dunia yang luas ini akan hilang dari pandangan, hidup serasa sempit dan membosankan. Kemampuan meneliti, menganalisa, dan merumuskan jawaban masalah-masalah dan hasil penelitian akan melahirkan arus informasi yang terus-menerus pada batang tubuh keilmuan. Dengan demikian pertumbuhan ilmu tidak mandek, pada saat yang sama kegunaan ilmunya menjadi sangat aplikatif, efektif. Hal ini dapat mendorong subjek didik meningkatkan gairah belajarnya. Bapak Rektor, Ketua, dan anggota Senat serta hadirin, pada akhirnya saya mengakhiri orasi ini dengan kesimpulan bahwa pertama, guru mempunyai dimensi peran sebagai ulama. Dengan keulamaannya akan melaksanakan kewajibannya sebagai penyebar ilmu. Guru sebagai pengajar dan pembimbing adalah orang yang menunjukkan jalan untuk menelusuri perjalanan mencari ilmu dan membimbing perjalanan menempuh kearifan yang hidup yang lebih tinggi. Guru sebagai pribadi yang diteladani adalah paling mulia dan tinggi.
Guru sebagai peneliti adalah orang yang selain bertugas mengajar membimbing, hendaknya juga gemar untuk senantiasa belajar mencari ilmu. Kedua, dimensi peran guru sebagai pengembang kurikulum atau implementer yang relevan dengan tuntutan era 4.0 adalah teacher as curriculum modifier. Jadi seorang guru, seorang dosen punya kemampuan memodifikasi, dan teacher as curriculum developer sebagai pengembang kurikulum. Yang ketiga dalam hal pengembangan kurikulum pada akhirnya berpulang kepada pemahaman dan keyakinan profesional guru atau dosen. Hal ini berarti sehebat apapun kurikulumnya menjadi tidak mempunyai makna apa-apa bila guru dosen tidak mempunyai kemampuan atau otoritas untuk mengembangkannya. Dengan demikian bahwa implementasi kurikulum hampir seluruhnya tergantung kepada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru. Pak Rektor, Ketua dan anggota Senat serta hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Telah banyak orang yang berjasa dalam hidup saya yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih dan doa agar semuanya mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan terima kasih pada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Penghargaan yang sama kami sampaikan pada Bapak Menteri Agama dan jajaran pada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Yakut Holil Qomas, dan jajarannya di Kementerian Agama RI. Penghargaan dan terima kasih yang tulus disampaikan pada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG, yang senantiasa memotivasi saya untuk secepatnya menjadi guru besar dan telah mengusulkan kenaikan jabatan guru besar ini. Yang sangat teringat kalimat Pak Rektor, insya Allah Kang Agus tahun 2020 ini menjadi profesor. Dan terbukti, saya tahun 2020 terbukti keluar SK guru besar. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan MTK UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. Haji Nirpadiana, MPD, para wakil dekan, Pak Subandi, Pak Dr. Subandi, Pak Dr. Imam Syafi'i, Pak Dr. Sapari Daud, Ketua Jurusan PAI, Dr. Said MAG, dan seluruh Ketua Jurusan Prodi, para dosen dan tendik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendorong, memfasilitasi dan membantu dengan sangat baik pengajuan guru besar saya. Terima kasih juga disampaikan pada dekan-dekan, para wakil dekan, ketua-ketua jurusan PAI pendahulu yang telah memproses kenaikan pangkat saya sejak menempati posisi asisten ahli media sampai profesor. Karena tanpa campur tangan beliau-beliau mustahil saya bisa mencapai gelar ini. Ungkapan terima kasih secara khusus kami sampaikan pada Bapak dan Ibu sejawat dosen di jurusan PAI, khusus pada tim reviewer internal, Prof. Dr. Hajah Nirpadiana, Prof. Dr. Hajah Siti Fatimah, Prof. Dr. Hairul Anwar MPD, nah ini beliau juga selalu menyemangati, Prof. Dr. Haji Sultan Syaril MA, Prof. Dr. Haji Ahmad Asrori, Prof. Dr. Saiful Anwar, Prof. Dr. Sarifuddin Basar, Prof. Wan Jamaluddin, Prof. Haji Damholid, Prof. Haji Deden Makbuloh, SAG, MAG. Terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih pada Kepala Biro AUPK, Dr. Abdurrahman, Kepala Biro AK Dr. Sejumari Iswadi MM, Kepala Bagian Kepegawaian UIN Raden Intan Lampung, Pak Ajis Muhadi SAG MM, dan Kasubag Kepegawaian Mas Levi Astra MT yang sangat andal dan tidak mengenal lelah membantu saya menyusun dan melengkapi berkas administrasi dan pengajuan kenaikan jabatan ini. Ungkapan terima kasih juga saya haturkan pada seluruh panitia pengukuhan guru besar, Pak Dr. Sejumari Iswadi MM, Pak Karo, Ibu Dr. Nara Farida, Kabag Akademik Mas Hayat, Mas UIN, dan seluruh jajaran panitia, semoga kerja keras dan kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT sebagai amal saleh. Kepada Bapak Ibu yang menyaksikan pengukuhan ini baik secara daring maupun luring, hadir langsung dalam kesempatan ini keluarga saya, saudara dan sahabat, anak dan istri saya, alhamdulillah hadir lengkap. Adinda Iyasari SE MM, orang tua kita Dr. Anastaji Nur Saljinis, terima kasih Buya dan istri telah hadir di sini. Ibunda Dr. Anda Iswani dan Pamanda juga hadir. Adinda Dr. Dalman
Rektor UM Lampung beserta istri, Dr. Anas Iqbal, Camat MTSN 1 Bandar Lampung, Pak Lukman SPD MPD Camat Man 1 Bandar Lampung, Pak Sustanto, Adinda Dr. Maskur beserta istri, Dr. Ali Wahid beserta istri, Popi Nopitasari, dan banyak Adinda Arung mewakili ibundanya ya, Ibu Siti Fatimah. Kemudian Ibu Durul Jawaharia, Jamal Fahri, Pak Amnan Hasmi dan Muhammad maaf yang tidak saya sebutkan. Spesial untuk teman-teman diskusi Prof. Datu Dr. Noriah Muhammad Ishak dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Suplemen MED Dr. Ismail Suwardi WK, Prof. Dr. Madya Azhar dari UC WiFi Malaysia. Terima kasih. Saya ucapkan semoga persahabatan selama ini mempunyai makna dan making meaning out of experience. Dan untuk Uda Reri yang selalu menemani, membantu dan dalam pengetikan mencari referensi, terima kasih dah. Saya juga menyampaikan terima kasih tinggi-tingginya pada teman-teman dosen, kolega, alumni S3 MPI dan para rektor yang mengucapkan, saya kira akan tersaksikan di YouTube, antara lain Rektor UBL, terima kasih Prof. Dr. Insinyur Barisman, Rektor UM Metro, Dr. Anas Jajim, dan banyak lagi. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan sangat berhutang pada guru-guru saya saat saya di SD. Semoga ini menjadi amal soleh. Ibu Jenab, Pak Soma, Pak Maman, Pak Hidayat, Pak Ahmad Tanu, Pak Kosmas, guru saya di SMP yang sangat baik. Dosen saya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Ahmad Tafsir, Prof. Ahmad Supardi, Prof. Apipudin, Prof. Taufikullah, Prof. Pupu Patur Rahman, Prof. Nur Wajah Ahmad. Semoga menjadi amal soleh. Dosen saya di Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Said Hamid Hasan, Prof. Fakri Gapar, Prof. Wad Abdul Hamid, Prof. Nana Saudi Sukmadinata, Prof. R. Ibrahim, Prof. Mulyani Sumatri, Prof. Umar Hamalik, Prof. Dedis Priadi, Prof. Nana Sujana, dan dosen saya saat Sotkos di Edith Cowan University Protestant Australia, dan kiai saya di Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah yang sudah tiada. Semoga Allah meridhoi dan mengampuni segala kesalahan. Pada kesempatan ini juga saya mengaturkan terima kasih yang setingginya pada Bapak dan Ibu saya, Kiai Haji Suparaja almarhum, Ibu Siti Nurjana almarhumah, yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, membimbing, dan memberi teladan sehingga saya dapat mencapai karir puncak jabatan akademik sebagai profesor. Bapak dan Ibu, terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan pada kami. Bukti dan terima kasih yang tulus juga saya persembahkan pada Bapak Ibu mertua saya, Haji Muhammad Samad dan almarhumah Ibu Hajah Soibah, yang mengikhlaskan putri pertamanya mendampingi saya dan senantiasa mengiringi perjalanan hidup dalam suka dan duka. Tak lupa saya sampaikan terima kasih yang setingginya kepada kakak dan adik saya, Kakanda Tatang Suntani dan Adinda Nur Mahmudah, serta saudara-saudara ipar saya, Adinda Ilyasari SEMM dan Adinda Epa Samad, yang selalu berdoa dan menyemangati dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur menampaki dan menjalani kehidupan di tengah keluarga yang senantiasa dilimpahi rasa kasih sayang, memberikan kesempatan dan motivasi, membangun dengan tulus untuk terus menjadi akademisi yang baik. Tercapainya jabatan akademik tertinggi saya ini merupakan bagian dari terkabulnya doa-doa yang mereka panjatkan. Dalam pidato pengukuhan ini tidak sekedar terkandung ungkapan rasa terima kasih, tapi juga doa dan cinta kasih yang mengalir untuk istri tercinta, Dr. Randa Petiana SPD, yang penuh keikhlasan mendampingi saya selama 31 tahun dalam suka dan duka, dan anak-anak buah hati saya yang sangat sayangi, cintai, Sophia Fitri Al-Munawaroh SPD MPD, mohon doa semoga segera jadi dokter. Algisna Rahmatika SP MSI, Putri Nadia Fadila Istiqomah Sarjana Kedokteran, dan Fauzia Nurul Haq.
Anak mantu saya Hafizullah Zakaria STMT, alhamdulillah hadir. Muhammad Rizki, Khairi, dan Ahmad Sahal Sudrajat, Sarjana Gizi, dan cucu tersayang Muhammad Absin Jafir Afik dan Giani Kansa Rizki Almahira. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ridhonya untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kehidupan yang barokah agar istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap pidato pembukaan ini menjadi inspirasi bagi anak dan cucu saya. Bapak Rektor, Ketua dan anggota Senat dan hadirin yang kami muliakan, dari pidato pembukaan ini perkenan saya memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan paparan yang telah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Pahrudin lahir dari pasangan ayahanda Kiai Haji Supraja dan Siti Nurjanah. Ayahnya berasal dari Sukawening, Garut. Beliau adalah seorang guru madrasah dan tokoh agama yang dihormati di masyarakat. Sementara itu, ibunya berasal dari Cipari, Wanaraja, Garut, adalah seorang ibu rumah tangga. Agus merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Beliau adalah adik dari Tatang Sontani, seorang wirausahawan, dan kakak dari Dr. Anda Nur Mahmudah, seorang guru. Pada tahun 1990, Agus menikahi gadis asal Lampung yang bernama Fetiana dan dikaruniai 5 orang putri. Putri pertama bernama Sofia Fitri Al-Munawaroh, SPD MPD, kandidat doktor Universitas Pendidikan Indonesia dan berprofesi sebagai dosen di UIN Bandung. Menikah dengan Hafizullah Zakaria STMT dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad Asfin Zafir Afik. Putri kedua bernama Algisna Rahmatika SPI MSI. Saat ini menetap di Jakarta dan bertugas sebagai ASN di Kemenko Marves. Menikah dengan Muhammad Rizki Khairi SE MBA dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Giani Kansa Rizki Almahira. Putri ketiga bernama Putri Nadia SPD, adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung dan telah menikah dengan Ahmad Sahal Sudrajat Sarjana Gizi. Putri keempat bernama Fadilah Istiqomah Sarjana Kedokteran. Saat ini sedang menjalankan koas di Sukabumi. Dan putri kelima bernama Fauziah Nurul Haq. Saat ini tengah menyelesaikan studinya di IPB Bogor. Agus Pahrudin kecil adalah seorang anak yang tekun belajar dan sosok anak yang bertanggung jawab. Perjalanan untuk sampai ke sekolah harus melewati sawah, ladang, balong atau kolam ikan, dan situ atau danau kecil. Setiap berangkat ke sekolah selalu berbekal arit dan karung. Kemudian ia simpan atau diselipkan di sela-sela pohon pisang yang akan digunakan untuk tempat mengambil rumput yang ia kumpulkan sepulang sekolah untuk makanan kambing pemberian orang tuanya. Sore harinya ia pun harus mengikuti sekolah agama dan malam harinya mengaji. Begitulah kegiatan keseharian Agus kecil. Jiwa kepemimpinannya sudah tampak sejak ia bersekolah di SD Negeri 1 Sukawening, Garut dan ditunjuk sebagai KMU. Ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Subang dan terpilih menjadi ketua OSIS. Jiwa kepemimpinannya terus terasah. Dan ketika mengenyam pendidikan di bangku SMA Negeri 1 Subang, terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Subang dan juga sebagai Ketua IKOSIS, Ikatan Ketua-Ketua OSIS se-Kabupaten Subang. Agus lalu melanjutkan kuliah S1-nya di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada Fakultas Tarbiyah. Selama menjalankan pendidikan S1-nya itu, ia pun mondok di Pondok Pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah Cileunyi, Bandung, hingga meraih gelar sarjana dengan predikat cum laude. Ia lalu melanjutkan kuliah S2 di Universitas Pendidikan Indonesia
Prodi Pengembangan Kurikulum dengan beasiswa TMPD atau BPPS Pemerintah Republik Indonesia dan berhasil meraih gelar Magister Pendidikan dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian ia melanjutkan program S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pengembangan Kurikulum dengan indeks prestasi 3,67 dengan predikat cum laude. Kinerja Profesor Agus Pahrudin meliputi Tridharma Perguruan Tinggi. Ia mulai bertugas di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan sejak tahun 1991 sampai sekarang. Ia secara konsisten mengajar mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada program S1, S2, dan S3 di Universitas Islam Negeri Raden Intan. Puluhan mahasiswa telah berhasil meraih gelar doktor di bawah bimbingannya. Selain itu juga, beliau sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Lampung. Di tengah pengabdiannya, ia pun aktif mengikuti beberapa pelatihan dalam dan luar negeri. Di antaranya adalah Short Course di Unisains Malaysia pada tahun 2001, Short Course di Edith Cowan University Perth Western Australia pada tahun 2004. Selain itu, ia pun mengikuti beberapa pelatihan dan uji kompetensi serta dinyatakan lulus bersertifikat. Di antaranya adalah Certified Leads Curriculum Education CLCE yang diselenggarakan oleh PT Pelatihan dan Sertifikasi Indonesia PSI dan British Standards Institutions tahun 2021, Certified Education Leader CEL yang diselenggarakan oleh PT Pelatihan dan Sertifikasi Indonesia PSI dan British Standards Institutions BSI tahun 2021. Kegiatan penelitian Profesor Dr. Agus Pahrudin MPD dituangkan dalam bentuk buku dan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Berikut ini adalah karya ilmiah terkininya. Buku dengan judul Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural, penerbit Samudra Biru Yogyakarta tahun 2021. Hasil penelitian dengan judul Manajemen Peningkatan Mutu, Implementasi Kurikulum pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandar Lampung, Puslit UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional dengan judul Development of Islamic Value-Based Picture on Biology Learning with the ISIR Model diterbitkan oleh Jurnal Tadris, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, terindeks Sinta 2 tahun 2019. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional dengan judul Scientific Approach in K-13, The Impact on Quality of Learning Process and Outcome in MAN, diterbitkan oleh Jurnal Edukasia, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, terindeks Sinta 2 tahun 2020. Dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional dengan judul The Effectiveness of Science, Technology, Engineering, and Mathematics Inquiry Learning for 15 to 16 years old students based on K-13 Indonesian Curriculum, The Impact on Critical Thinking Skills, diterbitkan oleh European Journal of Educational Research, terindeks Scopus Q 3 tahun 2021. Karya-karya Profesor Dr. Agus Pahrudin secara lengkap dapat diakses pada akun Google Scholar, akun Akademia, akun ResearchGate, akun Sinta 2 Ristek Dikti, Orchid ID, Scopus Author ID, dan Pablon. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Profesor Dr. Agus Pahrudin MPD diarahkan pada pemberdayaan madrasah di Provinsi Lampung sejak tahun 2000 melalui berbagai pelatihan pengawas, kepala madrasah, dan guru se-Provinsi Lampung. Hal yang berkesan baginya yaitu saat ditunjuk oleh Departemen Agama Pusat sebagai Koordinator MONEF Basic Education Project BEP
kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia, sehingga dapat mengawal hadirnya madrasah kebanggaan masyarakat Lampung, yaitu Madrasah Ibtidaiyah model Bandung Baru, Kedondong, Kalianda, dan MTSN model Talang Padang. Hadirnya madrasah-madrasah model tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Dan dari keberhasilannya itu menghantarkan ia berkesempatan untuk mengikuti short course manajemen pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pusat bekerja sama dengan Edith Cowan University Port Western Australia tahun 2004 dan Unisains Malaysia pada tahun 2001. Di samping itu, ia juga dipercaya menjadi Ketua MDC Madrasah Development Center di Provinsi Lampung. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MDC Provinsi Lampung, ia menyosialisasikan program pemberdayaan madrasah di hadapan Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Ia juga ditunjuk sebagai Direktur SNIP Subnational Implementation Program LAPIS Learning Assistance Program for Islamic School. Kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan Australia dalam percepatan program akreditasi madrasah di Provinsi Lampung. Profesor Dr. Agus Pahrudin juga menjadi pengurus berbagai organisasi, baik organisasi profesi maupun keagamaan, antara lain sebagai Ketua HIPKIN, Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Provinsi Lampung, sebagai Dewan Penasehat HEPI, Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, sebagai Ketua 1 DPD ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia Provinsi Lampung, sebagai Wakil Ketua DPD DIS Provinsi Lampung, Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta, dan sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Penghargaan yang pernah diterima: penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006. Piagam penghargaan dalam membina, menjaga kerukunan dan ketentraman umat beragama di Kota Bandar Lampung dari Wali Kota Bandar Lampung pada tahun 2010. Dan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016. Kini, ia sebagai dosen tetap Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jabatan Profesor dalam bidang ilmu pengembangan kurikulum, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keseharian Profesor Dr. Agus Pahrudin. Ia mengawali harinya dengan berolahraga ringan, dan mengajar adalah aktivitas rutin berikutnya. Membaca dan belajar menjadi suatu keharusan baginya. Kegiatan tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya. Profesor Dr. Agus Pahrudin di mata keluarga. Opa is the best. Opa itu segalanya. Papa itu cerdas dan pekerja keras. Papa itu pintar dan gak pernah ngecewain. Papa itu ambisius dan pekerja keras. Opa itu profesor yang hebat sekali. Terbaik. Profesor Dr. Agus Pahrudin di mata teman, kolega, dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD ingin mempersembahkan pantun untuk Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar bidang kurikulum pada Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Dalam kebun mawar berduri sudah berkembang berseri-seri sosok Prof. Agus Pahrudin di mata kami, teman, sahabat, dan abang yang penuh inspirasi.
Buah mengkudu buah pepaya dicampur dengan madu. Kampus UIN semakin berjaya. Kurikulum akan berkembang di tanganmu. Beli beras, beli talas, beli di pasar hari Selasa. Kerja keras Akang sudah terbalas. Semoga sukses sepanjang masa. Bunga melati di dekat kolam, kolam ikan bertepi batu. Dari hati yang paling dalam, kami ucapkan Prof. Agus sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm Professor Dr. Nuriah Muhammad Ishaq, former Director of the Malaysian Gifted Center in UKM, and now an Honorary Fellow of the Women Leadership Center in UKM, as well as a Senior Consultant to Yayasan Pahang in Malaysia. I would like to congratulate my friend Professor Dr. Agus Pahruddin for being awarded as a professor. I wish him success as a Professor of Curriculum and Development at Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia. I met Professor Agus Pahruddin 5 years ago in an educational forum in Malaysia. Professor Dr. Agus is a very polite person, very industrious. He loves knowledge, very critical in his thinking process, very creative and collaborate easily with others. I found him to have a vast knowledge in education, particularly in curriculum development. I hope that one day I would be able to work with him to expand education, to expand curriculum development, particularly curriculum development for the Ummah in the future. Congratulations again, Professor Dr. Agus Pahruddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Dr. Andes Haji Juanda Naim, Magister Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Haji Agus Pahruddin MPD sebagai Guru Besar Bidang Kurikulum pada Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan, Lampung. Semoga ilmu yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kurikulum pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Susilana, Asosiat Profesor Pengembangan Kurikulum dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas pelantikan Kakanda Profesor Dr. Haji Agus Pahruddin MPD sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pengembangan Kurikulum di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama ini menjadi bekal untuk pengalaman yang lebih luas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran, khususnya di wilayah Lampung dan sekitarnya. Selamat Kang Prof. Agus Pahruddin. Salam sukses, sehat, dan bahagia. Semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Dr. Damad MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Profesor Dr. Agus Pahruddin MPD atas pengukuhannya sebagai Profesor Bidang Ilmu Pengembangan Kurikulum di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Semoga ilmu yang dihasilkan bermanfaat bagi orang banyak dan barokah, serta dapat menjadi inspirasi bagi para dosen, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lampung. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saya Profesor Madya Dr. Azhar bin Jaafar alias Ramli sebagai
Timbalan Net Chancellor Pembangunan Pelajar dan Hubungan Komuniti University College of Yayasan Pahang, Malaysia, ingin mengucapkan selamat di atas pelantikan sahabat kami iaitu Profesor Dr. Agus Pahrudin MPD di atas pelantikannya sebagai profesor di Universiti Islam Negeri Raden Intan di Lampung, Indonesia. Dan kami bagi pihak UCOIP, University College of Yayasan Pahang, ingin merakamkan jutaan tahniah dan juga syabas kepada rakan kami ini di atas pencapaian beliau yang kami kira sangat bermakna untuk kami di UCOIP dan dapat meneruskan lagi hubungan dua hala di antara kami dan juga beliau secara umumnya dan beliau serta warga UIN Raden Intan Lampung secara khususnya. Jadi mudah-mudahan dengan pelantikan ini pendidikan dan juga proses tarbiyah yang berlaku termasuklah di peringkat nasional dan internasional dapat dibangunkan dan dimantapkan lagi dengan adanya penambahan seorang lagi profesor dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi syabas dan tahniah diucapkan kepada rakan kami ini, kekanda kami ini, Profesor Dr. Agus Pahrudin MPD, dan mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Firman Syah Alfian, Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung, mengucapkan selamat kepada abang kami Profesor Dr. Agus Pahrudin MPD atas pengukuhannya sebagai guru besar bidang kurikulum Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terus memberikan inspirasi dan memotivasi kami dan terus berkontribusi bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Jahim Ahmad MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang kurikulum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga ilmunya bermanfaat dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Zahri Tahir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang kurikulum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga ilmu bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di UIN Raden Intan Lampung. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Profesor Agus Pahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwa Kuntadi, Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD, atas pengukuhan jabatan guru besarnya dalam bidang pengembangan kurikulum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga ilmu yang diperolehnya bermanfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan dengan penuh keberkahan. Sekali lagi, selamat dan sukses bagi Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dr. Haji Lukman Hakim, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Kuncup tomat warna putih mulai mekar, hingga bergugus bau sedap aroma. Terucap selamat atas raih guru besar. Semoga Akang Agus Fahrudin lebih manfaat untuk sesama. Saya kenal beliaunya sejak tahun 99. Pantas sebagai guru besar karena pekerja keras, komitmen yang sangat tinggi pada dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Deden Makbullah SAG MAG, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Agus Fahrudin MPD atas diraihnya guru besar dalam bidang ilmu pengembangan kurikulum. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah bagi UIN Raden Intan Lampung dan juga bagi keluarga Bapak Profesor Dr. Agus Fahrudin MPD. Saya sebagai sahabat, teman, saudara turut bangga dan bahagia atas diraihnya karir puncak tertinggi jabatan akademik sebagai guru besar dalam bidang ilmu pengembangan kurikulum. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dwi Haryani SPD MPD, Kepala SMK Negeri Tanjung Sari, alumni S3 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ingin mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Haji Agus Fahrudin MPD sebagai guru besar bidang kurikulum Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Negeri Lampung pada tahun 2021. Mudah-mudahan pengukuhan dan pelantikan Bapak Profesor Dr. Haji Agus Fahrudin MPD sebagai guru besar berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fisman Bedi, MM, MSI, selaku Direktur Amik Master Lampung mengucapkan Barokallah, selamat dan sukses atas dikukuhkannya Kanda Profesor Dr. Haji Agus Fahrudin MPD sebagai guru besar bidang kurikulum pada Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Semoga ilmu dan keberkahan sebagai guru besar menjadi obor penerang bagi umat dan bangsa dan senantiasa memberi inspirasi bagi kami yang muda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ridwanu minallahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Ningsih, Kepala SMP Negeri 22 Bandar Lampung, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Agus Fahrudin Magister Pendidikan, Guru Besar Bidang Kurikulum pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Lampung. Semoga dapat terus memberikan kontribusi yang bermakna bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Wasril Purnawan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Agus Fahrudin MPD atas dikukuhkannya sebagai guru besar bidang kurikulum di UIN
Raden Intan, Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amarkana, alumni mahasiswa S3 di Prodi MPI UIN Raden Intan Lampung. Saya mengenal Bapak Profesor Dr. Haji Pahrudin MPD sebagai seorang dosen, guru yang gigih, tegas, konsisten, dan juga visioner dalam pemikiran-pemikiran pendidikan. Dan yang paling penting, beliau adalah sebagai seorang dosen yang humble terhadap semua mahasiswa. Dan hari ini saya merasa berbahagia, beliau akan dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kurikulum pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Intan Lampung. Saya mengucapkan selamat kepada beliau, semoga ilmunya bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf S. Barusman MBA, mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Haji Agus Pahrudin MPD sebagai guru besar bidang kurikulum Universitas Islam Negeri Raden Intan. Semoga dengan pengukuhan ini membawa berkah bagi kita semua. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.